Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelatu Maufirli Novianti, NIM 15201141358 dari D3 Kepariwisataan Pariwisata 2 Universitas Airlangga. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang pariwisata. Opini saya, Dewan Eksekutif United National Education, Scientific and Culture Organization atau UNESCO pada 7 Juli 2020 menggelar sidang ke-209 di Paris dan memutuskan kaldera Toba yang dinyatakan sebagai UNESCO Global Geopark. Ini merupakan perlakuan dunia terhadap Indonesia yang berhasil memelihara warisan dunia untuk kesekian kalinya. Di Indonesia telah banyak yang diakui UNESCO. Contoh yang berbentuk peninggalan budaya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, situs manusia purba Sangiran, bentang alam seperti Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Kultur Landscape Sebak Bali, Gunung Sewu Global Geopark, Kaldera Toba Global Geopark, dan yang berbentuk intangible kultur heritage seperti wayang, keris, batik, dan juga pencaksilat. UNESCO sebagai Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB beranggotakan 194 negara, bertujuan mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya guna meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. Adanya warisan dunia dapat dimaksimalkan menjadi kekuatan oleh negara-negara yang tergabung dalam UNESCO, yaitu melalui kerjasama antar negara yang memiliki situs budaya sejenis. Bahkan nantinya kerjasama tersebut dapat dikembangkan dan ditingkatkan ke hal-hal lain yang lebih strategis. Pada sisi lain, akan terjadi kelemahan manakala pelestarian situs atau cagar budaya dan aktivitas di dalamnya tidak mampu memberikan manfaat yang optimal kepada negara dan masyarakat setempat. Ditambah adanya konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia berkewajiban melakukan pelestarian dengan berprinsip pada perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang terintegrasi. Namun, pelestarian ini bukan hanya tugas pemerintah saja, namun menjadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada agar memanfaatkannya dapat memberikan hasil guna untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, seperti aspek citra, ekonomi, ataupun pariwisata. Pengakuan UNESCO menunjukkan Indonesia peduli dan mendukung bangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Terbukti situs dan budaya tidak hilang sehingga apa yang dapat dinikmati ini akan terus dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Ini memberikan citra positif sehingga negara-negara yang bergabung di dalam UNESCO akan terpercaya Indonesia mampu memelihara situs dengan baik, dan mereka tidak akan ragu-ragu manakala ada rencana untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Pada aspek ekonomi, kucuran dana dari UNESCO nilainya kecil, namun menunjukkan bentuk kepedulian lembaga dunia tersebut. Justru keuntungan yang terpenting adalah dampak yang dirasakan oleh banyak pihak akibat adanya situs seperti para pedagang dan pemandu tour. Sebuah situs baik budaya ataupun alam dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata.
Hal ini telah dipromosikan oleh UNESCO dalam bentuk pengakuannya sehingga menimbulkan rasa penasaran semua pihak dan menarik wisatawan datang mengunjungi untuk melihat langsung ke situs budaya. Demikian pula keindahan bentang alam di Indonesia sangat memukau menjadikan Indonesia di Zamrud Khatulistiwa. Dengan memadukan situs budaya dengan lingkungan, maka lokasi tersebut dapat dijadikan sebagai kawasan destinasi pariwisata yang pantas dikunjungi oleh wisatawan dunia. Untuk menghindari adanya perubahan sosial setempat serta kerusakan situs budaya akibat adanya wisatawan yang berkunjung, maka perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang potensi terjadinya akulturasi khususnya yang bersifat negatif agar dapat diminimalkan. Selain itu, dilakukan tata kelola situs budaya dan alam secara profesional melalui dari zonasi, yaitu mengelompokkan unsur-unsur dengan fungsi yang sama, pengaturan arus pengunjungan terkait kapasitas yang daya dukung, pengelolaan keselamatan wisatawan, peningkatan kompetensi para tugas, serta pengendalian pedagang cenderamata. Pengelola destinasi pariwisata berbasis situs budaya dan alam berharap pengunjungnya akan tumbuh dari tahun ke tahun, namun demikian harus disesuaikan dengan carrying capacity yang ada sehingga kualitas turisme harus diperkirakan. Untuk mensiasati hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi budaya masyarakat setempat seperti desa wisata di sekitar cagar budaya yang dapat menjual adat istiadat yang terkait dengan cara mereka beraktivitas seperti bercocok tanam, membuat barang-barang kerajinan tangan, ritual-ritual keagamaan, dan lain-lain. Selain itu, dengan bantuan teknologi, misalnya virtual reality atau argumen reality dengan tema sesuai dengan situs yang ada, ini dapat dijadikan pelengkap di kawasan destinasi sekaligus mendistribusikan penyebaran pengunjung sehingga wisatawan dapat mengikuti dan merasa nyaman sekaligus mendapat gambaran yang lebih jelas. Memahami yang terjadi pada saat itu, apalagi ditambah sistem tata suara atau bau-bauan agar lebih menisir suasana. Sebagian penguat situs budaya ataupun alam lainnya yaitu pemandu wisata atau guide yang mempunyai arti penting karena sebagai ujung tombak pariwisata atau berinteraksi langsung dalam durasi waktu yang relatif lama. Dengan bermodalan storytelling, pemandu wisata memberikan pemahaman dan pengertian keberadaan situs budaya tersebut. Selain itu, turut mempromosikan produk dan jasa masyarakat sekitar, serta menjadikan jembatan komunikasi di antara mereka. Dengan adanya warisan dunia yang diakui oleh UNESCO, harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga semakin menguatkan kepariwisataan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.